Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haikal Muktabar. Kode kelas saya 04 TPLP 022. Baiklah, sesuai dengan proyek UAS yang sudah diberikan, saya akan mereview kembali tugas dari pertemuan 11, 12 sampai dengan 14. Di sini, di pertemuan 11 ini adalah preparing atau persiapan menurut saya, karena di pertemuan 11 ini yang pertama membuat kelompok dan sewa domain. Di sini domainnya yang saya sewa lewat ID Cloudhost dan nama domainnya adalah kelompok 44444.my.id. Lalu selanjutnya membuat akun Cloudflare. Ini adalah akun Cloudflare saya. Lalu yang ketiga, integrasikan name server domain dengan name server Cloudflare. Lalu selanjutnya daftar VPS. Di sini sama, saya menggunakan ID Cloudhost untuk menyewa cloud hosting. Selanjutnya membuat VPS dan remote via SSH. Lalu untuk pertemuan 12, yaitu temanya adalah menginstal server. Di sini saya akan membahas mulai dari langkah yang pertama, yaitu menginstal Apache Web Server. Di sini menginstal Apache Web Server adalah komennya seperti ini, yaitu sudo apt install apache 2 strip y. Sebelum itu kita melakukan install update dulu dengan komen sudo apt install update. Selanjutnya, untuk melihat status Apache, kita bisa menuliskan komen systemctl status apache 2. Kira-kira seperti ini tampilan jika kita melihat status dari Apache-nya, yaitu statusnya adalah aktif atau running. Lalu menginstal widget dan text editor nano. Lalu langkah yang kedua adalah menginstal DBMS MariaDB. Sebelum itu, saya melakukan update repository, yaitu dengan cara sudo apt update. Lalu menginstal MariaDB. Lalu sama seperti Apache tadi, di sini mengecek statusnya MariaDB, yaitu statusnya adalah aktif atau running. Di sini menginstal PHP package. Lalu mengecek versi PHP-nya dengan komen PHP double strip version. Lalu membuat file info.php di dalam folder. Lalu langkah selanjutnya adalah menginstal phpMyAdmin.
Lalu selanjutnya menginstal webmin dan menyisipkan repositori kode webmin di akhir baris source list ini. Lalu kembali kita mengecek statusnya webmin ini dengan cara yang sama seperti Apache dan MariaDB tadi, yaitu dengan sistem CTL. Lalu langkah selanjutnya menginstal Certbot. Lalu ini ada software tambahan untuk mendukung operasional servernya. Lalu ini adalah pengaturan firewall. Dan ini adalah tampilan kita setelah mengecek status firewall. Lalu yang terakhir ada pengaturan zona dan waktu. Lalu untuk selanjutnya dari pertemuan 12 ini adalah menginstal WordPress. Langkah yang pertama untuk menginstal WordPress adalah kita membuka dulu ID CloudHost yang telah kita pesan pada new catalog, lalu WordPress, dan setelah kita order, biasanya kita akan mendapatkan IP public dan IP private versi 4. Lalu kita kopikan IP publicnya dan kita masuk ke halaman WordPress. Di pengetahuan awal ini kita mengatur bahasa yang akan kita gunakan di dalam WordPress tersebut. Lalu kita akan mengatur database name, username, password, database host, dan table prefix. Lalu pilih run the installation untuk memulai penginstalan pada WordPress. Lalu kita di sini pada halaman berikutnya mengatur site title, username, password, dan email. Setelah itu kita akan dimasukkan ke halaman login. Masukkan username atau email address yang sudah kita buat tadi dengan passwordnya. Lalu ini tampilan awal pada WordPress. Mohon maaf, Bapak tadi ada gangguan sedikit. Saya akan lanjut pembahasannya. Setelah kita melakukan memasukkan username dan password, kita akan berhasil masuk ke halaman awal dari WordPress tersebut. Ini adalah tampilan awal dari WordPress yang sudah berhasil login. Lalu ini adalah sampel page dari penggunaan WordPress. Lalu saya akan membahas pertemuan 14 di sini, yaitu tentang VPN. Yang pertama, untuk membuat VPN, kita buat dulu VPS-nya menggunakan MikroTik CHR. Di sini saya pilih paket yang paling murah, yaitu 75.000. Dan sama seperti tadi, kita akan mendapatkan IP public dan private versi 4. Dan kita copy IP publicnya.
Lalu di sini kita buka Winbox kita dan memasukkan IP yang tadi. Lalu kita klik connect. Setelah kita berhasil, kita akan mengonfigurasi username dan password untuk akunnya, untuk IP-nya. Lalu selanjutnya mengonfigurasi service VPN, username dan password. Dan jangan lupa ini netnya kita atur juga, actionnya kita rubah menjadi masquerade. Lalu setelah itu kita cek IP address. Lalu kita menambahkan VPN di network and setting. Di sini kita masukkan connection name-nya sesuai dengan nama yang ada di VPS. Lalu IP-nya juga sesuai yang diberikan oleh VPS yang sudah kita order. Lalu VPN type-nya di sini PPTP, itu point to point. Lalu tipe untuk masuknya username and password. Dan kita save. Sekian mungkin pembahasan yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan baik dari segi audio maupun videonya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.